Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Wahyudi akan mencoba memaparkan tentang perilaku organisasi dengan tema nilai-nilai manusia, diantaranya individu dan organisasi, nilai, emosi, dan sikap. Individu dan organisasi. Individu dengan organisasi dalam hal ini diibaratkan hubungan karyawan dengan perusahaannya, memiliki korelasi kuat dan saling tergantung. Hal tersebut dilihat dari sisi kontribusi dan kompensasi sebagai berikut. Kontribusi: apa yang dapat diberikan oleh individu bagi organisasi atau perusahaan. Kompensasi: apa yang dapat diberikan oleh organisasi atau perusahaan bagi individu. Kontribusi dan kompensasi dalam organisasi. Kontribusi dari individu bagi organisasi: usaha, kemampuan, keahlian, loyalitas, waktu, dan kompensasi. Sedangkan kompensasi dari organisasi bagi individu yaitu upah, kepastian dan keamanan kerja, benefit, peluang karir, status, peluang promosi. Nilai. Nilai merupakan gambaran dialog yang selalu terjadi dalam diri kita yang menentukan apa yang penting dan apa yang tidak, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang benar dan apa yang salah. Nilai terminal adalah keyakinan pribadi tentang tujuan atau sarana seumur hidup. Nilai instrumental merupakan keyakinan pribadi tentang mode yang diinginkan perilaku atau cara berperilaku. Nilai-nilai terminal sering menyebabkan pembentukan norma-norma yang tidak tertulis, kode etik informal seperti berperilaku jujur atau sopan. Tipe-tipe nilai. Nilai terdiri dari berbagai macam bentuk. Berikut adalah model nilai yang dikembangkan dan diuji oleh ahli psikologi sosial Salon Scott yang menggambarkan 10 wilayah nilai yang lebih luas yang disusun dengan 4 klaster yang struktur di antara 2 kutub dimensi yang lebih besar. Nilai-nilai lintas budaya, di antaranya jarak kekuasaan, adalah dimensi budaya di mana orang-orang menerima distribusi kekuasaan yang tidak sama atau tidak setara dalam masyarakat. Dengan kata lain, ada penerimaan dalam kesenjangan kekuasaan di masyarakat. Individualisme dan kolektivisme adalah dimensi budaya yang mengacu pada area di mana orang-orang di suatu negara lebih memilih untuk bertindak secara individual daripada menjadi bagian dari suatu kelompok. Maskulinitas dengan feminitas adalah dimensi budaya yang mengacu pada tingkatan di mana nilai kemaskulinan lebih diakui daripada nilai femininam. Menghindari ketidakpastian. Dimensi budaya yang mengacu pada pilihan utama orang-orang di suatu negara akan situasi yang struktur daripada yang tidak terstruktur. Orientasi jangka panjang vs orientasi jangka pendek adalah dimensi budaya yang mengacu pada nilai-nilai orang yang menitik beratkan pada masa depan, berkebalikan dengan nilai-nilai jangka pendek yang berfokus pada masa kini dan masa lalu. Nilai-nilai etis dan perilaku. Etika adalah suatu ilmu mengenai prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang menentukan apakah tindakan itu benar atau salah.
dan hasilnya baik atau buruk. Ada 4 prinsip-prinsip etis, yaitu utilitarianisme, yaitu prinsip moral yang menyatakan bahwa para pembuat keputusan harus mencari kebaikan yang paling besar untuk sejumlah orang paling banyak ketika memiliki berbagai alternatif. Prinsip hak individu adalah prinsip moral yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hukum dan HAM. Keadilan distributif adalah prinsip moral yang menyatakan bahwa orang-orang yang sama harus diberi penghargaan atau beban yang sama juga, dan ketidaksamaan harus dihargai, berbeda sesuai dengan porsi perbedaannya. Prinsip kepedulian, ada prinsip moral yang menyatakan kita harus memberi perhatian pada orang-orang yang mempunyai hubungan khusus. Emosi dan sikap. Organisasi secara sederhana diartikan sebagai kumpulan dari orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Orang-orang yang berkumpul tersebut berasal dari pribadi yang berbeda, yang akan bereaksi terhadap suatu di luar dirinya secara berbeda. Reaksi pertama yang dilakukan seseorang secara spontan disebut dengan emosi. Emotion atau emosi. Emosi apabila ditinjau dari makna kata berasal dari bahasa Latin yang berarti gerakan tangan. Hilder dan Martin 1999 dalam Syarifah dan Ahmad 2006 kata ini sudah menjadi kata umum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ditujukan untuk mengungkapkan reaksi mental dan psikologis seseorang. Tipe-tipe emosi. Emosi positif dapat berupa gembira, tenang, bahagia, dan sebagainya. Emosi positif dapat meningkatkan kesejahteraan diri dalam jangka masa panjang. Emosi positif juga dapat memberi peluang promosi bagi karyawan dan secara bersama dapat membuat hidup lebih baik serta sehat. Emosi negatif dapat berupa sedih, risau, marah, dan sebagainya. Menyimpulkan bahwa emosi negatif memberi kesan terhadap karyawan seperti tekanan, perasaan, omelan, dan pencapaian tidak yang rendah. Emosi negatif dapat membawa tekanan kerja dan kepuasan kerja yang rendah. Institut atau sikap. Sikap didefinisikan sebagai sekelompok keyakinan, penilaian, perasaan, dan perilaku terhadap suatu objek. Sikap dapat dikategorikan sebagai suatu pendapat yang cenderung stabil sepanjang waktu dan memperhatikan alasan logika. Sikap dapat dipandang sebagai predisposisi atau kecenderungan untuk reaksi yang cara yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap objek, orang, konsep, atau apa saja. Komponen sikap. Menurut Marcel dan Van Kilano mengemukakan bahwa sikap itu terdiri atas 3 komponen yang saling berkaitan erat. 3 komponen tersebut adalah belief atau keyakinan. Keyakinan adalah ketetapan persepsi terhadap suatu objek. Keyakinan terbangun dari pengalaman masa lampau dan pembelajaran. Yang kedua ada feeling atau perasaan. Perasaan merupakan perwujudan evaluasi positif atau negatif terhadap suatu objek. Yang berikutnya ada behavioral intention atau maksud perilaku. Maksud perilaku merupakan perwujudan motivasi yang digunakan secara khusus untuk merespons suatu objek. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.